Kalian harus dengar sih suaranya. Nih, kita bakal kasih dengar suara crunchy dari ikan ini. Ya. Kriuk-kriuk makan kerupuk. Waduh, mungkin udah gak heran ya fams. Tapi kalau kriuk-kriuk makan ikan apaan nih yang suaranya kriuk-kriuk? Tuh dengerin, renyahnya ikan dari Cianjur ini berbeda dengan sajian ikan kebanyakan. Kenalin nih fams, kuliner unik ini namanya baby fish. Hihihi, tenang, nggak usah merasa bersalah saat menyantap baby fish ini. Kalau kalian udah coba, rasa gurih dan renyahnya, pasti bikin ketagihan fams. Makanya gak heran, olahan baby fish ini jadi salah satu oleh-oleh wajib kalau berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Kalau diterjemahkan secara sederhana, baby fish artinya ikan bayi atau ikan balita. Disebut demikian karena ikan yang dipakai ukurannya kecil-kecil. Selain itu juga masih di bawah umur, alias ikannya masih bayi beneran fams. Waduh, ikan-ikan balita ini emang dipanen sebelum tumbuh dewasa. Rata-rata usia ikannya baru 1 bulan atau sekitar 40 harian. Dalam sekali produksi, sekitar 80 kg ikan balita bisa diolah sebagai bahan baku utamanya. Nah, kalau jenis ikannya ada ikan nila dan ikan mas yang dipakai. Pasokan ikan didapat dari petani lokal di sekitar Kabupaten Cianjur. Untuk mengurangi aroma amis ikan balita, perasan air jeruk nipis pasti dibutuhkan fams. Air jeruk nipis ini juga bisa memberikan sensasi renyah tersendiri saat ikan udah digoreng nantinya. Walau udah bersih dari kotoran dan isi perutnya, ikan nila balita masih harus dicuci berkali-kali untuk memastikan kebersihannya fams. Dengan bumbu yang sederhana berupa campuran garam, kunyit, dan bawang putih, bikin cita rasa ikan balita ini justru lebih nikmat. Oh iya, rumah produksi oleh-oleh khas Cianjur ini berlokasi di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam seminggu hanya memproduksi olahan baby fish di hari Senin dan Selasa aja fams. Selain digoreng langsung dengan bumbu kuning, variasi baby fish goreng crispy juga tersedia dengan campuran tepung sebagai balutannya. Proses penggorengan ikan berlangsung 2 kali dengan durasi total hampir 1 jam lamanya. Makanya tekstur baby fish goreng jadi renyah dan kriuk abis. Oh iya fams, udah bukan rahasia lagi nih kalau menyantap ikan gak cuma lezat tapi juga punya khasiat. Malah khasiatnya bisa berlipat nih, lantaran baby fish bisa disantap beserta tulang-tulangnya. Fams, baby fish dari Cianjur ini punya 2 variasi rasa, yaitu pedas dan original. Ada yang crispy, ada juga yang natural, tanpa balutan tepung. Kalau kalian mau cari, gampang aja kok. Karena udah tersebar di toko oleh-oleh di Cianjur. Harga perbungkusnya sekitar Rp25.000 aja. Sekarang kita lagi ada di Danau Toba, Sumatera Utara. Ikan nila dari Danau Toba ini punya kualitas yang the best di dunia. Bahkan dagingnya sampai diekspor ke Amerika dan beberapa negara di Eropa. Luar biasa, Indonesia memang mendunia. Selain canggih, cara perawatannya juga ramah lingkungan fams. Ngasih makannya aja pakai mesin yang bisa ngukur kadar laparnya ikan. Jadi nggak ada tuh sisa makanan yang kebuang yang bisa mencemari air danau. Bahkan fams, tiap hari ada petugas yang ngecek kolam untuk memantau jaring dan ikan-ikan yang mati. Oh iya fams, ikan nila di sini bisa panen 4-5 kali dalam sebulan. Ikan yang udah memasuki usia panen akan diolah di pabrik untuk dijadikan file. Biar daging ikannya bersih, darahnya harus dibersihkan dengan mesin fams. Namanya mesin bleeding. Mesin inilah yang bikin ikan jadi kehabisan darah dengan sendirinya. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengolah ikan nila sampai 26 ton. What? Itu sehari ya fams, bukan seminggu atau sebulan loh. Untuk sisa tulang sama durinya fams, udah ada pengepulnya juga. Jadi masih bisa dimanfaatin lagi. Bahkan air limbah pengolahan ikannya didaur lagi agar bisa digunakan. Nah, karena ikan file bakal menempuh perjalanan jauh, maksudnya diekspor ke luar negeri ya fams, maka harus dibekukan. Ikan bakal disimpan pada suhu minus 40 derajat Celcius. Gak kebayang ya, suhu minus 40. Wah, ini pasti jadinya keras kayak batu deh. Fams, ikan nila dikenal dengan kandungan kolesterol dan kalori yang jauh lebih rendah dari daging merah. Terus hebatnya lagi fams, ikan nila mengandung antioksidan yang bisa bikin kulit jadi awet muda. Tuh, yang mau awet muda, sering-sering aja makan ikan nila. Fans, kalau soal rasa, ikan nila ini nggak kalah sedap nih sama ikan yang lain. Nah, iya beneran.
Cuma kalau pengen referensi, nah saya punya nih beberapa referensi untuk masak ikan nila. Mau tahu? Ini dia. Fams, ikan nila yang harganya lebih ramah di kantong ternyata bisa banget jadi campuran sop. Apalagi sajian spesial dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini. Ditambahkan dengan daun singkil. Daun singkil berasal dari tanaman yang disebut godong singkil. Daun yang punya banyak khasiat ini, Fams, memang sering dimanfaatkan sebagai campuran masakan. Khasiatnya bisa mencegah kanker, mengurangi diabetes, mengurangi radang sendi, sampai menambah ASI. Kabupaten Kudus memang tidak memiliki wilayah laut, Fams. Jadi mereka hanya mengandalkan hasil budidaya ikan air tawar untuk diolah jadi seporsi sop yang nikmat. Satu ekor ikan nila yang sudah bersih bisa dipotong jadi 2 atau 3 bagian. Ikannya harus dibakar tanpa bumbu. Proses ini untuk mengurangi aroma amis ikan dan memadatkan tekstur dagingnya supaya nggak mudah hancur saat direbus. Selain ikan nila dan daun singkil, ada juga nih penggunaan bawang, cabai, kemiri, dan tomat. Bawang merah dan bawang putih memang jadi bumbu inti semua masakan Nusantara. Ulek halus bersama dengan cabai yang udah halus juga. Untuk menu sop nila daun singkil, bumbunya nggak perlu ditumis. Tapi supaya rebusan bumbu tetap matang, biarin aja hingga kuahnya mendidih. Selanjutnya, giliran masuk ikan nila bakarnya. Meskipun ikannya udah dibakar, kuah ini nggak boleh terlalu sering diaduk, biar daging ikannya nggak jadi hancur, Fams. Daun singkil dan tomat jadi bahan terakhir yang dimasukkan, agar teksturnya tetap renyah. Meskipun udah mendidih, tapi belum bisa dinikmati dulu, Fams. Setelah api di kompor mati, pancinya ditutup dulu, biar aroma dan rasanya makin sedap. Warga setempat biasa menyebut cara ini dengan istilah diungkep. Sekitar 1 menit aja lah, sampai asap di dalamnya hilang. Wah, daun singkil yang mencolok mata banget, Fams. Bukan hanya sekedar pelengkap aja, tapi bisa juga memperkuat rasa. Ikan nila juga bisa diolah jadi sate, Fams. Oh lala, jarang-jarang ya makan sate tapi dagingnya dari ikan nila. Tapi kalau udah malas ngolah sendiri, silakan datang aja ke Jalan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Gak cuma sate ikan aja, olahan nila lain bisa kita coba. Tinggal pilih, mau nila model apa? Semua tersedia, sekitar 40 olahan ikan nila. Siapkan ikan nila merah segar, kacang, dan bumbu. Ada juga nih timun dan wortel sebagai acar penyegar. Sebelum diolah, pastikan ikan nila udah bersih dari sisik, insang, isi perut, serta kepala. Karena kalau buat sate cuma butuh daging aja, Fams. Mengandung banyak omega 3, ikan nila memang terbukti baik untuk kesehatan. Apalagi ikan nila nggak semahal ikan gurame. Oh iya, saat nusukin daging ikan nila, bagian kulitnya harus sejajar supaya matangnya merata. Olahan sate ikan nila bisa jadi alternatif menyantap ikan dengan cara yang berbeda. Bumbu kacang tetap jadi pendamping saus untuk menyantapnya. Bumbu kacang yang udah matang harus diberi kecap, lalu dibalut ke sate. Nah, nggak butuh lama deh. Daging ikan nila udah matang, dibakar 1-2 menitan, terus udah bisa disajikan deh. Dimasak udah. Sekarang waktunya ceki-ceki ikan nila yang disulap jadi aksesoris. Ada aksesoris dari kulit ikan nila atau biasa disebut tilapia leather. Produk kulit ikan nila ini gak hanya buat cewek aja, Fams. Untuk para cowok juga bisa kok. Ada gelang, strap untuk jam tangan, atau dasi kupu-kupu. Biar kayak James Bond ya. Hehe, pakai dasi kupu-kupu. Salah satu bahan yang gak boleh ketinggalan adalah kayu maple. Kayu jenis ini termasuk awet dan tahan lama, serta punya corak yang bagus. Kayu maple berbagai warna, disusun dengan cara dilem, dan dibiarkan semalaman, biar bisa masuk ke proses cutting. Kalau bentuknya udah kayak gini, baru deh bisa di-mix dengan kulit ikan nila yang udah diproses. Desain aksesoris ini terbilang sederhana, Fams. Tampilan warnanya yang bervariasi, corak motif yang alami, dan finishingnya yang rapi. Oh iya, semua aksesoris ini dijamin bebas dari bau amis, karena sudah melalui berbagai proses. Selain itu, kerajinan ini juga awet dan tahan lama. Jadi nggak salah kan ya? Kulit ikan nila bisa jadi pendukung gaya. Fans, nah kira-kira nih saya pengen tahu nih ya, suka ngemil apa sih? Nah, mie instan,
nasi goreng atau nasi padang? Itu bukan cemil ya, tapi makan berat. Nah, cuma saya punya satu cemilan nih. Cemilan yang oke dan bisa dibilang ini favorit orang Jepang nih fans. Nah, kalau pengen tahu, kita simak sama-sama ya. Ini deh cemilannya. Edamame memang aslinya dari Jepang, fams. Tapi kacang yang satu ini juga berasal dari hasil pertanian Nusantara loh. Di lahan seluas 1 hektar di Karangtengah, Jember, edamame dipanen. Wah, kebunnya luas banget nih. Panen edamame nggak sembarangan, fams. Edamame berasal dari kata Jepang. Eda berarti cabang, sedangkan mame artinya kacang. Oleh orang Indonesia, edamame disebut dengan kedelai Jepang. Oh iya, edamame ini hanya bisa ditanam sekali aja, fams. Habis itu, lahan diganti dengan tanaman lain untuk memutus siklus dan hama penyakit, serta agar membuat tanahnya makin subur. Fams, edamame biasa dipanen dalam waktu 75 hari. Gak tanggung-tanggung, sekali panen, lahan ini bisa menghasilkan bertonton edamame. Wow! Kemudian, edamame masuk ke dalam proses pabrik. Berlokasi di daerah Mangli, Jember, pabrik edamame frozen inilah udah ada sejak 20 tahun yang lalu, fams. Di sini, edamame dicuci secara otomatis dan bertahap, fams. Kalau udah bersih, sortir sesuai dengan kualitasnya. Okidoki, lanjut, timbang sesuai keranjangnya. Lalu, edamame harus melewati proses rendaman larutan khusus selama 8 menit. Kalau udah, edamame direbus selama 1,5 menit. Meski cuma sebentar, suhunya bisa mencapai 800 derajat Celcius loh. Wadadidaw, panas banget tuh. Agar warna edamame tetap hijau, rebusan edamame harus segera masuk ke proses pendinginan. Suhunya kurang dari 15 derajat Celcius, fams. Supaya tahan lama, edamame juga harus dibekukan dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Nah, jadinya kayak gini, fams. Selain yang utuh, ada juga nih edamame kupas dan siap disantap. Namanya mukimame. Mengupas kulitnya juga dikerjakan oleh mesin. Gak butuh waktu lama, fams. Biji edamame berhasil keluar. Saring untuk memisahkan biji dan kulitnya. Mukimame ini juga berasal dari edamame yang kualitasnya baik, fams. Meski gak masuk dalam grade pertama ya. Sebelum dikemas, edamame beku harus disortir kembali. Tujuannya jelas untuk menjaga edamame dijual dalam keadaan baik dan gak rusak fisiknya. Ada ribuan ton edamame frozen diekspor ke negeri matahari terbit. Karena sangat disukai, masyarakat Jepang memberi julukan Wonderful Edamame from Jember. Mantap tuh. Selain itu, edamame juga diekspor ke Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Keren. Indonesia mendunia, fams. Dalam keadaan beku, edamame ini bisa tahan lama sampai 2 tahun. Asal disimpan di ruangan bersuhu minus 18 derajat Celcius. Kalau dimakan langsung aja udah seenak itu. Apalagi dibuat coklat ya. Wah, renyah dan gurih, fams. Gak bohong, fams. Rasanya emang seenak itu. Masih berlokasi di Jember, Jawa Timur. Coklat edamame ini bernama Fondre. Untuk bikinnya, coklat batang harus diiris-iris tipis-tipis, fams. Oh iya, kalian bisa gunakan jenis coklat apapun. Kalau mau yang manis, bisa pakai jenis milk chocolate. Sedangkan yang agak pahit, bisa pakai dark chocolate. Pokoknya, tinggal pilih aja nih, sesuai keinginan kamu aja deh, fams. Lalu, lelehkan coklat. Caranya bukan dimasak ya, fams, tapi wadah coklat dipanaskan dengan air mendidih selama 10 menit. Tujuannya agar coklat nggak gosong dan pahit. Istilahnya proses pemanasan ini disebut dengan tim. Terus coklat dicetak, fams. Jangan lupa masukkan edamame yang udah digoreng kering. Lalu bekukan di dalam freezer, fams. Gak usah lama-lama, cukup 10 menit aja. Terakhir tinggal dikemas. Satu pak ini berisi 12 coklat edamame. Harganya Rp21.000, fams. Cukup terjangkau lah ya. Kalau mau beda, ada nih edamame yang diolah jadi bakpia, fams. Langsung kita intip cara bikinnya. Oh iya, edamame yang digunakan ini adalah biji yang sudah dikupas, fams. Setelah dicuci bersih, edamame dikukus sampai empuk. Selain lebih mudah diolah, proses pengukusan ini untuk membunuh kuman di dalam tuh. Lanjut, kita haluskan biar gampang diolah jadi adonan. Kalau udah, campur dengan bahan-bahan lainnya, fams.
ada mentega, gula, dan susu bubuk. Sebelumnya, ketiga bahan ini dipanaskan dulu ya. Lalu, campurkan edamame ke dalamnya. Penggunaan edamame sebagai isian bakpia adalah pengembangan kue tradisional yang memanfaatkan hasil alam daerah setempat. Aslinya sih, bakpia original dari Tiongkok adalah isian daging. Lama-kelamaan, isian bakpia berkembang, mulai dari kacang hijau, coklat, hingga si edamame ini, fams. Kalau isiannya udah jadi, giliran adonan kulitnya yang kita buat, fams. Setelah adonan rata, timbang untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Lalu, bungkus isian edamame. Bakpia isian edamame ini punya kandungan serat yang tinggi loh. Jadi, ngemil bakpia edamame bisa bikin kita kenyang lebih lama dan pencernaan sehat. Lanjut, bakpia edamame disusun di atas loyang. Sebelum dipanggang, baluri dulu dengan telur supaya lebih kinclong. Tunggu selama beberapa menit. Tara, bakpia edamame sudah jadi. Eits, tunggu dingin dulu ya sebelum dikemas. Edamame dalam kemasan ini diolah secara manual tanpa bahan pengawet. Tapi pia ini bisa bertahan sampai 1 minggu loh. Pas banget ya buat jadi stok camilan praktis. Fans, akhirnya saya harus pamit dulu nih karena udah jam berapa nih? Oke? Alright, jangan lupa tonton terus Seragam Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia mendunia. Tetap semangat, see ya!